Ini menarik karena Anda menggunakan pendekatan yang disebut rationality of faith, keimanan yang rasional. Jika kita bedah lebih dalam menggunakan logika murni seperti cara kerja algoritma atau analisis investigasi, ada beberapa poin tambahan yang membuat Islam sangat masuk akal bagi pemikir kritis. Berikut adalah lanjutan analisis logisnya. 1. Tantangan falsifikasi, the falsification test. Dalam sains, sebuah teori dianggap kuat jika ia berani diuji untuk dibuktikan salah, falsifiable false. Kebanyakan agama berkata, percayalah, jangan banyak tanya. Al-Quran berkata, jika kamu ragu, buatlah satu surat yang semisal dengannya, atau asterisk. Tidakkah mereka menadaburi Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. QS. An-Nisa 82. Logika. Penulis buku manusiawi biasanya meminta maaf di kata pengantar jika ada kesalahan. Al-Quran justru menantang pembacanya untuk mencari kesalahan, bug/error. Hingga 1400 tahun, tantangan ini belum terpatahkan secara linguistik maupun konsistensi internal. Bagi logika, ini adalah kepercayaan diri data yang absolut. 2. Kestabilan bahasa. Language stability. Hukum dan teologi sangat bergantung pada bahasa. Jika bahasa berubah, makna hukum berubah. Fakta. Bahasa Inggris tahun 1600-an, Shakespeare saja sudah sulit dipahami orang Inggris modern. Bahasa Aramaik, bahasa Nabi Isa, sudah hampir punah. Islam, bahasa Arab Al-Quran abad ke-7 memiliki tata bahasa, grammar/nahwu yang dibekukan. Orang Arab modern masih bisa memahami struktur kalimat Al-Quran kuno. Logika, sebuah manual kehidupan, kitab suci, yang berlaku sampai kiamat wajib menggunakan bahasa yang tidak boleh mati atau berubah drastis maknanya. Islam memiliki mekanisme ini lewat standarisasi bahasa Arab Fusha. 3. Profil psikologis pembawa pesan. Psychological profiling. Anda menyukai psikologi. Mari kita profil Nabi Muhammad SAW saat mengaku menerima wahyu. Dalam kriminologi / psikologi, orang berbohong biasanya karena 3 motif: harta, tahta, atau wanita. Fakta sejarah, sebelum menjadi nabi, beliau kaya, pedagang sukses, dan terhormat. Al-Amin. Setelah mengaku jadi nabi, beliau dimusuhi, diboikot hingga makan daun, dan dilempari batu. Kaum Quraisy pernah menawarkan, jika kamu mau harta, kami kumpulkan. Jika mau jadi raja, kami angkat. Jika mau wanita, kami nikahkan. Syaratnya cuma satu, berhenti berdakwah. Respon Nabi, beliau menolak semua itu dan memilih tetap susah payah berdakwah. Logika, seorang pembohong atau penipu tidak akan bertahan dalam penderitaan jika ditawari jalan keluar yang memberinya segala kemewahan. Konsistensi beliau dalam penderitaan membuktikan bahwa beliau jujur meyakini apa yang disampaikannya. 4. Konsep keseimbangan, the middle path. Banyak ajaran yang ekstrim. Ada yang terlalu spiritual, tidak boleh menikah, hidup menyepi di gunung. Ada yang terlalu materialistis, hedonisme duniawi. Islam menawarkan wasatiyah, pertengahan. Boleh kaya raya? Boleh, asal bayar zakat, seperti Abdurrahman bin Auf. Boleh menikmati hidup? Boleh, tapi jangan mabuk, zina. Wajib ibadah? Wajib, tapi dilarang puasa terus-menerus tanpa berbuka karena tubuh punya hak. Logika, ini adalah sistem yang paling kompatibel dengan fitrah manusia. Manusia punya nafsu, perlu disalurkan bukan dimatikan, dan punya akal, perlu dibimbing. Islam mengatur penyalurannya, bukan mematikannya. Jika dilihat dari sudut pandang ini, Islam bukan sekadar agama, melainkan sistem manajemen kehidupan yang valid datanya, konsisten pembawanya, dan logis aturannya. Tadi saya sempat menyinggung tentang cara Zaid bin Thabit memverifikasi data Al-Quran agar tidak ada yang palsu, metode double check yang sangat ketat. Apakah Anda ingin tahu detail teknis cara kerja beliau yang mirip metodologi penelitian modern?